Halo, selamat datang di channel Tahir. Saya Mr. Sandi. Mari kita belajar pengetahuan bahan makanan yang berjudul sandwich. Apa itu sandwich? Sandwich adalah makanan yang dibuat dari bermacam-macam roti, bread yang diiris merupakan belahan tipis dan diisi dengan berbagai isian. Pada umumnya, sandwich disajikan sebagai hidangan snack untuk orang-orang yang tidak mempunyai cukup waktu makan, misalnya sebagai bekal untuk orang bekerja dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, fungsi dan keunggulan sandwich. Fungsinya yang pertama adalah untuk dimakan dalam perjalanan. Yang kedua, untuk dimakan pada waktu istirahat pendek. Yang ketiga, menggantikan makanan pagi breakfast dan makanan siang lunch yang memenuhi kebutuhan gizi. Dan keempat, sebagai makanan selingan atau snack. Nah, selanjutnya adalah keunggulan dari sandwich. Yang pertama, mudah dan cepat disiapkan. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dalam segala kesempatan. Yang keempat, rasa dan bentuknya variasi. Yang kelima, kandungan zat dan gizinya lengkap. Yang keenam, bahan bakunya mudah didapat. Yang ketujuh, dapat dihidangkan sebagai pengganti makanan pokok maupun makanan selingan. Nah, materi selanjutnya yaitu komposisi sandwich. Sandwich yang lengkap terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bread atau roti. Roti yang digunakan untuk membuat sandwich disebut sandwich bread yang berbentuk segi empat. Namun demikian, jika jenis roti lainnya digunakan dalam pembuatan sandwich, antara lain French bread, toast bread, hamburger bun, hot dog bun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengoles. Selain berfungsi untuk perekat antara roti dan isi, juga memberikan rasa pada sandwich. Pengoles ini adalah berupa bahan makanan lunak dan setengah kental dan mudah dioleskan pada permukaan roti. Bahan yang terbaik untuk pengolesan adalah mentega dan atau margarin. Tetapi jika dikehendaki mayones ataupun cream cheese dapat juga digunakan. Selanjutnya, bahan isi sandwich merupakan bahan makanan yang bergizi. Jenisnya bervariasi seperti daging, telur, sayuran, dan keju. Jenis-jenis sandwich. Berdasarkan temperatur sandwich pada waktu dihidangkan, sandwich dibagi menjadi dua, yaitu cold sandwich dan hot sandwich. Nah, cold sandwich ini dibuat dengan dihidangkan secara dingin, yaitu pada temperatur 35 derajat Celcius. Bahan-bahan masakan tersebut dimasak sebagaimana mestinya, kemudian didinginkan sebelum diolah menjadi sandwich. Contohnya chicken Waldorf sandwich, country ham and apple sandwich, kemudian cauliflower turkey and the vegetable sandwich. Nah, selanjutnya itu hot sandwich, dibuat dan dihidangkan pada saat panas. Contohnya tuna melt with homemade pickles, parscopa sandwich, dan forget sandwich. Teknik pembuatan sandwich. Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk membuat sandwich tampak lebih menarik, yaitu trimming, cutting, dan hardening atau dressing. Trimming yaitu memotong bagian yang tidak diperlukan seperti kulit roti yang mengeras, bagian filling yang menonjol keluar, dan sebagainya. Cutting atau memotong atau cara memotong sandwich dibagi menjadi dua, yaitu double cut dan triangles. Double cut yaitu setelah sandwich terbentuk kemudian dipotong menjadi dua belah bagian yang masing-masing dibentuk. Triangle atau segitiga yaitu setelah sandwich terbentuk dari segi empat kemudian dipotong menjadi segitiga masing-masing dan bentuknya yang merupakan segitiga kecil. Selanjutnya agering atau dressing. Sebenarnya tidak ada suatu pola yang harus diikuti untuk mengatur sandwich di atas piring. Cara pengaturnya tergantung pada pembuatan sandwich. Sandwich yang sudah dipotong diatur agar tampak lebih menarik. Standar porsi sandwich. Ukuran porsi sandwich pada umumnya satu porsi mempunyai berat antara 160 gram hingga 200 gram yang terdiri dari pertama, roti atau bread yang beratnya 50 sampai 60 gram, yang kedua spare atau olesan yang beratnya 10 sampai 15 gram, yang ketiga filling yang beratnya 60 gram sampai 75 gram, dan garnish sebagai opsional 40 gram hingga 200 gram.
Nah, teman-teman, itu saja materi tentang sandwich yang dapat saya sampaikan, dan apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam video, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan selamat tinggal.